Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai sisi ontologi ilmu. Dan kita memahami sebelumnya bahwa dalam kajian filsafat ilmu itu ada tiga hal. Pertama, ontologi, kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Dan ini menjadi kaitan-kaitan yang saling berhubungan untuk memahami sebuah ilmu. Dan ini kita bisa dapatkan dari berbagai teori-teori dan banyak sekali cabang-cabang ilmu yang berkembang kita hari ini. Nah, ilmu itu biasa juga disepadankan dengan kata science atau ilmu pengetahuan. Di bahasa Inggris kita mengenal kata science, juga di bahasa Arab kita mengenal kata al-ilmu. Dan ini merujuk pada pengertian usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, juga meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam kemanusiaan ini. Dan ini pasti tiga hal ini untuk menyelidiki, menemukan, juga meningkatkan pemahaman itu dibatasi agar dihasilkan rumusan yang pasti. Rumusan yang pasti ini kan berbentuk konsep, juga berbentuk teori, juga berbentuk hukum, bahkan aksioma. Nah, kata-kata aksioma ini juga sering kita temukan dalam matematika. Sehingga ilmu ini memberikan sebuah kepastian di dalam lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu itu diperoleh dari keterbatasannya. Nah, keterbatasan ini berarti ada setiap kapling pengetahuan yang memiliki batasan-batasan tertentu di filsafat, lalu di ilmu maupun di mistik. Sehingga ilmu itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, juga dia merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati. Teori yang disepakati itu pasti diuji secara sistematis dengan perangkat metode tertentu yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Berarti metode ilmiahnya ilmu kealaman, dia punya corak khusus yang berbeda dengan mungkin cara memahami keilmiahan yang ada dalam ilmu sosial. Dari pandangan sudut ilmu inilah, ilmu ini berusaha untuk berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kita misalkan saja, kita bicara mengenai ilmu alam. Ilmu alam itu kan biasa kita kenal ada biologi, ada fisika, ada kimia. Itu kan menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi. Oh, ini ilmu biologi, ini ilmu fisika, ini ilmu kimia contohnya. Dan itu masuk ke dalam material. Ilmu psikologi juga dia ada keterbatasan untuk meramalkan perilaku manusia, dan itu dibatasi dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Begitu juga ilmu-ilmu alam yang lainnya, misalkan saja kita menemukan astronomi, kita menemukan astrofisika, itu kan menjawab tentang berapa banyak atau berapa jarak dari matahari ke bumi, lalu bagaimanakah jarak dari bumi ke bulan dan lain-lain. Sehingga ilmu ini punya keterbatasan tertentu. Nah, terkait dengan hal ini, maka berbeda dengan knowledge biasa, berbeda dengan pengetahuan biasa, ilmu ini kan menjadi pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ketika kita melihat misalkan saja di ilmu kealaman, itu ada air yang suka mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Ilmuwan itu akan berpikir, apa penyebab air dia mengalir dari dataran yang tinggi ke rendah dan mengapa terjadi? Maka disitulah kita berpikir ilmu atau sains itu punya persyaratan-persyaratan yang dianggap dia sebagai ilmu. Nah, sifat ilmiah dari ilmu ini yang terpengaruh oleh beberapa paradigma ilmu alam yang sudah ada sebelumnya. Maka kalau kita lihat beberapa sifat ilmiah dalam ilmu ini, yang pertama tentang objektif. Objektif ini memiliki pengertian bahwa ilmu itu memiliki objek kajian yang dia terdiri dari
golongan masalah yang sama hakikatnya, tampak dari luar, juga dari dalam. Objeknya itu harus ada. Jadi kalau sesuatu sifat objektif, maka harus ada. Kalau kita bicara tentang jarak antara matahari dan bulan, dihitung, disematasikan menjadi sebuah temuan-temuan ilmiah, maka disitulah pasti ada objeknya gitu. Atau mungkin ada, tapi harus diuji kebenarannya. Jadi kalau kata mungkin ada, tapi harus ini diuji kebenarannya, itu berhubungan sekali dengan eksperimen. Dan kita melihat eksperimen ini banyak sekali dilakukan di ilmu kealaman. Juga dalam mengkaji objeknya itu harus ada kebenaran. Nah, benarnya ilmu ini seperti apa? Jika misalkan saja jarak antara matahari ke bulan ditemukan sekian ratus ribu kilometer, katakanlah, maka di situ ada sisi yang menyebutkan bahwa di di hal tersebut ada sebuah kebenaran. Kebenaran itu dua, dia bersifat logis dan dua empiris. Logisnya itu berarti bahwa tataran teori yang dibentuk dari apa yang kita pahami itu ada rujukannya. Teori-teori sebelumnya berhubungan dengan teori sekarang itu kologisan. Atau juga kita menelaah berbagai buku-buku yang itu sudah diuji kebenaran teorinya, itu psikologisan. Empirisnya dibuktikan dengan benar-benar jaraknya itu ada, misalkan dari jarak antara matahari ke bumi atau yang lainnya. Dan ini mengharapkan bukanlah subjektif, tetapi objektivitas ini menjadi sebuah dasar, landasan untuk memahami bahwa ilmu itu memang batasan objeknya ada. Nah, ada inilah yang nanti hubungan dengan sisi logisnya pernyataan, juga sisi empiriknya sebuah kenyataan itu. Yang kedua, syarat ilmu itu harus metodologis. Jadi kalau metodologis itu upaya-upaya dilakukan itu bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kalau kita melihat kenyataan tentang bagaimanakah menemukan sesuatu di ilmu kealaman atau ilmu sosial, maka langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan metodologi yang disepakati. Metodologi ini kan diharapkan kalau tahap demi tahapnya itu dilakukan dengan baik, itu tentu akan menghindari dari penyimpangan dalam kebenaran. Berarti kalau begitu, di sisi metodologis ini harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian benarnya itu. Nah, di dalam beberapa literatur filsafat ilmu, kita mengenal dengan disebut dengan metode ilmiah. Yang ketiga, syarat ilmu itu sistematis. Jadi ketika ilmu itu menjelaskan suatu objek, maka objek itu harus terurai, harus terumusan dalam hubungan yang logis. Jadi kalau kita lihat sebuah teori saja, definisi saja yang itu pada ruang lingkup ilmu kealaman ataupun ruang lingkup ilmu sosial, maka tidak hanya menyebutkan apa hasil dari teori itu, tapi itu mengungkapkan sesuatu yang terurai dalam teori itu juga terdapat hubungan yang logis sehingga membentuk sebuah sistem yang utuh, menyeluruh, terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat. Jadi nanti itu langkah-langkah sistematis yang itu menjadi syarat ilmu, maka diperlukan sebuah hubungan yang teratur dan logis. Kalau kita melihat misalkan teori ekonomi syariah, maka harus ada langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah tahap demi tahap yang itu ketika kita memahami ilmu dalam teori ekonomi syariah itu utuh, tidak hanya satu objek, tapi bisa melahirkan hubungan menyeluruh antara objek-objek yang dikaji. Nah, pengetahuan ataupun teori yang terbentuk sistematis inilah yang itu menjadi sebuah persyaratan dalam langkah-langkah untuk menentukan bahwa itu syarat ilmiahnya. Yang keempat, syarat ilmu itu harus universal. Jadi universal ini kan umum sifatnya.
tidak mengenal sekat agama, tidak mengenal, sekat sosial, kalau di ilmu kealaman, pokoknya semua jawabannya itu harus pasti, harus bersifat umum. Kalaulah kita bicara tentang segitiga, segitiga itu kan disepakati 180 derajat, siapapun orangnya, dia akan mengatakan segitiga itu 180 derajat. Maka kaidah-kaidah kuliah, kaidah-kaidah universal yang itu bisa menggambarkan penjelasan terhadap ilmu, itu disepakati secara umum. Sehingga universal dalam ilmu ini menjadi hal yang penting kita lakukan karena dia sangat berhubungan sekali dengan objektivitas gitu. Nah, terkait ilmu ya. Jadi ilmu itu kan tadi syaratnya ada 4, ada objektif, ada metodologis, ada sistematis, juga ada universal. Sekarang kita masuk kepada sisi ontologi. Jadi ontologi itu kan sebenarnya salah satu kajian yang paling kuno di dunia filsafat. Karena dia berhubungan dengan teori yang ada. Jadi theory of the being, sesuatu yang ada, dipahami, diteliti, lalu dipahami secara mendalam, itu masuknya ontologi. Maka banyak referensi itu menyebutkan bahwa ontologi itu adalah teori tentang yang ada atau teori tentang hakikat yang ada. Kita mengenal misalkan saja secara historis di Yunani kuno itu ada pikiran-pikiran ontologis yang dulu itu agak berbeda dengan konsep pemikiran yang umum di Yunani. Kita mengenal produk pemikiran Thales, kita mengenal produk pemikiran Plato, juga Aristoteles. Dan kita kalau lihat, misalkan saja bicara mengenai ontologi alam, ontologi yang nyata ini, Thales dia menyatakan bahwa air itulah yang menjadi substansi dalam asal mula segala sesuatu. Nah, makanya di dalam ontologi ini kita bisa didekati dua sudut pandang. Yang pertama ada sisi yang sifatnya kuantitatif. Itu kuantitatif itu kan biasanya bersifat hitungan, bersifat penjumlahan atau bersifat kenyataan umum yang bisa terbagi. Maka di situ kalau kita bicara kuantitatif, ini tunggal apa jama? Ini individu apa kelompok? Di pengetahuan ini mandiri atau dia berhubungan dengan yang lain. Kalau di kualitatif, dia akan mempertanyakan di ontologisnya itu apakah sesuatu itu punya realitas tertentu. Misalkan saja kita melihat secara nyata bahwa umumnya air itu warnanya bening. Kalau kita lihat lagi misalkan saja daun itu umumnya hijau dan bunga mawar itu berbau harum. Nah, ini ontologi, pertanyaan-pertanyaan ontologi yang memang membantu kita memahami bahwa ontologi itu kan tadi sangat berhubungan sekali dengan teori hakikat. Kita akan lihat misalkan saja di kamus, kita Indonesia punya kamus besar bahasa Indonesia. Istilah ontologi ini dimaknai sebagai cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Jadi kan cabang ilmu filsafat yang berhubungan hakikat hidup. Berarti kalau cabang, berarti di filsafat banyak. Nah, yang paling umum klasternya yang tadi, ada ontologi, ada epistemologi, juga aksiologi. Kita melihat juga misalkan saja di Webster Third New International Dictionary, itu ontologi itu masuk di wilayah metafisika khusus. Metafisika khusus, dia tidak hanya bicara sesuatu yang nampak, tetapi juga bicara mengenai di belakang yang nampak itu. Nah, sesuatu yang khusus di metafisika inilah dia mempelajari sifat-sifat tertentu dari objek yang dihubungi, objek yang dihubungkan satu sama lain, juga objek yang dipelajari secara mendalam. Dan inilah ontologi ini sangat berhubungan sekali dengan hakikat. Jadi kalau kita mencari hakikat, pasti tidak hanya pertanyaan yang permukaan. Kalau kita lihat, katakanlah ada seseorang namanya A, lalu dia hanya bicara tentang nama, bicara
tentang dari mana tinggalnya, bagaimana pakaiannya, itu yang nampak-nampak. Tetapi kalau di ontologi akan muncul pertanyaan, kenapa dia tinggal di situ? Lalu kenapa dia, diciptakan? Kenapa dia berperilaku seperti itu, dan lain-lain. Sehingga di ontologi inilah, kita mengarah pada pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu hal. Misalkan saja, biasanya pengetahuan itu kan berawal dari sesuatu yang tampak-tampak. Kita melihat sebuah objek tertentu yang tampak, itulah yang kita tanyakan, "Apa itu?" Lalu, "Apa yang engkau ketahui tentang itu?" Lalu, "Apa sih hakikatnya?" Nah, ini juga bicara tentang ontologi. Nah, ontologi inilah yang menjadi salah satu, cabang, filsafat di ilmu yang berhubungan dengan hakikat ilmu itu apa. Hakikat ilmu itu seperti apa? Hakikat ilmu kealaman seperti apa? Hakikat ilmu sosial seperti apa? Maka ketika Anda mempelajari hal seperti ini, kita bisa merujuk berbagai teori, berbagai buku-buku yang cukup populer mengenai ontologi, dan banyak sekali nanti kita menemukan, berbagai aliran berpikir di dalam filsafat ilmu, dan itu bisa menjembatani kita untuk memahami, ontologis yang ada di dalam, teori-teori, di dalam konsep-konsep, di dalam aksioma, atau bahkan hukum di dalam ilmu. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita, satukan dalam sebuah jaringan ontologi. Misalkan aja pertanyaan tentang yang ada, pertanyaan tentang nyatanya seperti apa, kenyataan atau realitas, lalu pertanyaan mengenai eksistensi, pertanyaan yang substansi esensial, lalu bagaimana perubahan sebuah objek itu, lalu bagaimanakah tunggal apa jamak atau yang lain-lain. Sehingga ketika hal ini terjadi, kita akan melihat ontologi ini menjadi disiplin ilmu yang cukup, harus dimaknai dengan benar, dan itu sangat berhubungan sekali dengan teori hakikat, teori tentang the being, apa yang ada sebenarnya. Nah, ini banyak sekali, secara historis filosof-filosof yang sudah membicarakan tentang hal ini, terutama di awal bagaimanakah mengubah sebuah, pandangan mengenai sesuatu yang ada yang sifatnya mitologis, mitologi yang ada di Yunani, itu mengubah menjadi sebuah dasar-dasar keilmiahan tertentu, sehingga pertanyaan dan pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itulah kira-kira tentang ontologi ilmu, dan hampir setiap ilmu tidak bisa kita pisahkan dari kajian ontologis. Sekian, tetap semangat dan selalu untuk mencari referensi, selalu untuk membaca, menelaah berbagai hal yang menyangkut pada pemahaman kita tentang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.